4. Apakah strategi 5 ETF ini bisa kalahkan S&P 500 dan bagaimana dengan kelemahannya? Oke, gue bikin 3 simulasi dan hasilnya cukup menarik. Kalau lo invest 100 juta rupiah 5 tahun lalu, oke, satu pakai strategi Timothy Rohnert, kombinasi 5 ETF, VTI, BE, AVWO, AVUV, dan ABDV dengan persentase kayak gini, hasilnya jadi 188 juta rupiah. Lumayan banget. Tapi masih kalah sama S&P 500. Opsi 2, cuma investasi di S&P 500 lewat ETF SPY, hasilnya jadi 208 juta rupiah. Lebih tinggi, tapi ya itu, semua fokus di saham Amerika aja. Kalau ekonomi Amerikanya drop, ya lo jadi ikutan drop juga. Atau opsi 3, paket strategi favorit gue yaitu 3 fund portfolio, QQQ, ACW, dan BYM yang udah gue bahas di video yang ini ya. Hasilnya sekitar 210 juta rupiah, sedikit di atas S&P 500. Tapi lebih global dan tetap punya potensi growth tinggi karena QQQ paket saham teknologinya ada di dalam situ. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dan kelemahannya. Strategi Timothy Rohnert ini keren banget karena merata dan menyebar ke seluruh dunia. Jadi kalau satu negara turun, negara lain bisa tutupin. Tapi karena isinya banyak saham kecil dan emerging market, kadang pertumbuhannya jadi nggak secepat Amerika. Aman, tapi kadang terasa lambat. Strategi S&P 500 itu simple dan kuat, tinggal beli satu ETF udah ikut 500 perusahaan top dunia di Amerika. Tapi ya terlalu Amerika sentris. Tapi juga 10 tahun terakhir hasilnya paling oke gitu kan. Jadi ini cocok buat lo yang pengen simple tapi pede sama ekonomi Amerika. Terus pertanyaannya, strategi 3 fund portfolio gue gimana? Ini gabungan growth, core, dan dividend ETF. Tapi tetap global, tapi juga berani banget di sektor teknologinya. Dan tapi juga punya sedikit pelindung defensif dari VYM ETF dividend. Buat gue ini lumayan balance, ada potensi tinggi tapi tetap punya fondasi global. Mana yang paling bagus nih pertanyaannya? Jawabannya tetap sama, gue selalu bilang, nggak ada. Karena ini personal finance, kita beda profil resiko, beda kondisi keuangan, beda tujuan juga. Yang penting, pilih strategi ETF yang cocok sama selera lu dan mental lo juga. Karena in the end, pada akhirnya yang paling penting adalah konsisten berinvestasi di ETF selama jangka panjang. Tapi ya, satu hal yang pasti, semua ini tetap lebih masuk akal daripada reksadana dengan biaya expense ratio yang terlalu tinggi, yang mencekik keuntungan kita. Wakau. Tapi serius, mau pilih yang manapun, yang penting lo ngerti kenapa lo pilih itu nggak ikut-ikutan.